Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Julistian, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini sedikit mengoverview sub materi dari beberapa materi logika penalaran hukum guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah logika penalaran hukum. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Kajian hukum dilampirkan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Dengan memeriksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif. Dengan serta-merta, penelitian hukum normatif dianggap sebagai penelitian kualitatif. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas 3 lapisan, yaitu dogmatik hukum, yang kedua, teori hukum, yang ketiga, filsafat hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan hakikatnya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum ini dapat dipertahankan. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum yang imperatif dan hukum yang fakultatif. Dalam kaidah hukum dan bahasa hukum adalah bahasa, aturan, dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang dan memiliki syarat etika bahasa Indonesia. Peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, logika hukum. Logika hukum secara terminologi adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika hukum merupakan penalaran tentang hukum yang pencarian tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hukum memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Dalam logika hukum, prinsip-prinsip dasar logika ada 4 yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari Georg Leibniz, seorang filsuf dari Jerman. Yaitu terdapat prinsip identitas, prinsip kontradiksi atau pembatalan, ada prinsip exclusivity, dan yang terakhir adalah prinsip cukup alasan. Yang keempat, penalaran hukum. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, hal yang belum kita ketahui, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan
oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu di dalam penalaran hukum. Yang kelima, mazhab-mazhab penalaran hukum. Aliran hukum alam dimulai oleh para filsuf Yunani. Para filsuf Yunani berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral dan lain-lainnya. Mazhab hukum positif. Menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi, merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis, dan dapat disimpulkan bahwa aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagaimana tujuan utama hukum, kemanfaatan ini yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Aliran yang sebenarnya dapat dikategorikan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terdapat suatu pendapat yang diketengahkan oleh Tabaut dalam pamfletnya. Aliran ini adalah yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem common law. Yang keenam, analisa terhadap konsep-konsep hukum. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraan dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Unsur hak menurut James W. Nichol yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban menurut Profesor Notonagoro, wajib adalah beban yang untuk memberikan suatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, sehingga kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan, dan kewajiban warga negara di Indonesia tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.